Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan keempat, jenis cloning yang keempat, yaitu adalah istinsakhun nabat wal hayawan. Jadi cloning yang dilakukan untuk tumbuh-tumbuhan ataupun untuk hewan. Jadi apa hukumnya cloning hewan itu di cloning atau tumbuhan itu di cloning, itu hukumnya apa? Tamakkanal insan mundzul qadim min istinsakhin nabat liiktharihi. Jadi manusia itu sejak dulu kala itu sudah mampu untuk mengkloning tumbuhan supaya diperbanyak. Jadi sejak dulu kala itu manusia sudah terbiasa mengkloning tumbuh-tumbuhan dengan maksud supaya tumbuhan-tumbuhan seperti ini itu semakin banyak. Biwasail allati istata'a at-tawassul ilaiha anadzaka. Jadi dengan cara-cara yang saat itu bisa dipergunakan oleh mereka. Wallati minha akhdhu juz'in min saqin nabat awil gharras. Maksudnya apa? Contohnya adalah, salah satunya adalah cara mengkloning tumbuhan yang pernah dilakukan zaman dulu bahkan berlangsung sampai sekarang adalah dengan cara stek. Stek itu apa toh? Memotong batangnya kemudian ditanamkan di tanah, maka akan tumbuh tanaman dengan sifat yang sama persis dengan tanaman induknya. Nah, ini cara mengkloning tumbuhan dengan cara seperti itu. Ya, tanaman-tanaman yang bisa di stek itu banyak ya. Singkong itu bisa di stek, kemudian setelah itu bunga bougainville itu juga bisa di stek. Potong batangnya, tancapkan ke tanah, dia akan tumbuh dengan sifat yang sama persis dengan tanaman induknya. Nah, seperti itu. Wa zira'atuhu wa tahyi'atul bi'ah as-solihah linumuwi hatta yakuna nuskhah mutabiqah ma'al asli alladhi ukhidha minhu. Kemudian ditanamkan, diambil batangnya, kemudian ditanamkan dan memberikan lingkungan yang sesuai, dengan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhannya, sehingga nanti akan didapatkan tumbuhan yang sama persis seperti hasilnya. Mutabiqah mal asli, akan didapatkan tumbuhan yang sama persis dengan asalnya. Wa hadhihi at-tariqah allati ittaba'at qadiman, dan cara seperti ini yang dilakukan sejak zaman dulu. Mazalat tadba'u hatta yaumina hadza, masih diikuti sampai hari kita saat ini. Jadi cara stek tanaman untuk memperbanyak tumbuhan itu salah satu cara cloning yang dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang. Illa annahu tar'a taqaddama fi istinsakhin nabat. Hanya saja sekarang ada cara kemajuan atau ada perkembangan teknologi untuk mengkloning tumbuhan selain cara stek. Bihaitsu amkana istinsakhuhu an tariqi akhdhi ba'dil khalaya awil ansijah minhu, yaitu dengan cara mengambil beberapa sel tumbuhan dan juga mengambil beberapa jaringan dari tumbuhan. Thumma zar'aha marrah ukhra litakuna nuskhan ukhra mutabiqah. Kemudian sel tersebut atau jaringan tersebut ditanam sehingga tumbuh jaringan yang baru. Nah, memang cara untuk cloning tumbuhan sudah dilakukan sejak zaman dulu dengan cara stek. Hanya saja untuk perkembangan zaman semakin maju, ditemukan cara baru, yaitu dengan menanamkan sel atau menanamkan jaringan tumbuhan, ditanam sehingga membentuk tumbuhan baru yang sama persis seperti aslinya. Nah, seperti itu. Kama tamakkanat marokis al-buhuth al-hayawaniyah. Sebagaimana pusat-pusat penelitian hewan itu juga bereksperimen ya. Min istinsakhil hayawan, untuk mengkloning hewan. Bihaitsu tu'ta intajan wafiran min laham. Di cloning hewan-hewan itu juga di cloning supaya apa? Supaya memberikan produksi daging yang banyak, walaban dan susu, wasof dan bulu. Sof itu bulu domba, awil wabr atau bulu domba juga ini. Wataqawamal amrod, untuk menanggulangi sakit atau untuk pengobatan. Autan taju proteinat ilajiyah tuwafiruha filabaniha, atau untuk memproduksi protein-protein yang bisa mengobati di mana protein tersebut terdapat di susunya. Ini dengan cara cloning juga bisa. Tu'aliju maradus sukar, yang bisa mengobati penyakit diabetes. Maradus sukar itu penyakit diabetes. Wa du'fun numui, dan telat tumbuh atau apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya kecentet. Kecentet itu
nggak besar-besar loh, kecil terus orangnya. Wa ta'malu amalul mawdud al hayawanin, dan juga bisa susu tersebut kalau diproduksi kemudian hewannya dikloning, susunya diperbaiki, susu hewannya bisa berfungsi sebagai antibiotik. Jadi mudot hayawi ini adalah antibiotik, susunya juga bisa berfungsi sebagai fungsinya antibiotik. Wa ghairu dzalika, dan juga yang lain. Nah, sekarang ada di sini. Fama hukmu hadzal istinsakh fil fiqh al-islami. Terus apa hukumnya untuk jenis cloning seperti ini? Cloning apa? Cloning hewan dan tumbuhan. Seperti ini hukumnya apa? Kalau tadi manusia di atas kan cloning manusia yang bab-bab sebelumnya kan udah kita bahas. Nah, sekarang kalau hewan dan tumbuhan ini cloningnya ini apa hukumnya? Laqad ittafaqal fuqaha ala jawazi istinsakhin nabat. Nah, jadi para fuqaha itu bersepakat, tidak ada berselisih paham terkait dengan cloning tumbuhan itu jawaz atau boleh melakukan cloning tumbuhan, di stek diapakan boleh untuk tumbuhan supaya banyak hasilnya. Antoriki akhdhi ba'dil kholaya awil ansijah minan nabat, dengan cara mengambil sebagian dari selnya atau jaringannya dari tumbuhan tersebut. Wa zara'aha marra ukhra litakuna nabatan lahu nafsu sifat, kemudian ditanamkan untuk menghasilkan tumbuhan yang memiliki sifat yang sama. Sebagaimana seperti itu boleh. Lama fi dzalika min maslahah at-takatsur fin nabat, karena seperti itu terdapat maslahah, yaitu bisa memperbanyak tumbuh-tumbuhan, wa wujud wafrah fiha tasaddu hajatal insan, yang dimana kalau tumbuh-tumbuhannya banyak bisa memenuhi kebutuhan hajat manusia tanpa adanya kebahayaan. Jadi diperbolehkan ya untuk mengcloning tumbuhan, itu nggak ada ulama yang tidak memperbolehkan, semua sepakat memperbolehkan, karena yang seperti itu akan membawa maslahat. Dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan, kebutuhan hidup manusia itu akan terpenuhi. Kama ittafaqa al-mu'asyirun ala jawazi istinsakhil hayawan istinsakhon jinsiyan. Nah, sebagaimana para mu'asyirun atau apa? Ya, ulama-ulama kontemporer itu juga bersepakat, ittafaqa ini sepakat bahwasanya memperbolehkan adanya cloning hewan dengan cara cloning jinsi. Nah, ini cloning jinsi itu seperti apa sudah pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Jadi cloning jinsi itu adalah sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, kemudian memproses membelah diri menjadi banyak sel, salah satu selnya diambil ditanamkan ke rahim yang lain. Nah, ini adalah cloning jinsi yang seperti itu. Nah, cloning jinsi ini kalau dilakukan pada hewan, ini tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat. Semuanya sepakat memperbolehkan hal tersebut. Tetapi lakinnahum ikhtalafu fi istinsakhil hayawan istinsakhon jasadian. Tetapi mereka berbeda pendapat terkait dengan cloning hewan dengan cara cloning jasadi atau cloning jasadi itu apa? Kalau cloning jinsi tadi kan sel telur dibuahi oleh sel sperma. Tapi kalau cloning jasadi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah sel telurnya inti sel telurnya diambil, kemudian dibuahi dengan sel dari tubuh orang lain yang dimana inti selnya juga diambil, sehingga terjadi pembuahan tanpa sperma. Nah, kalau seperti itu terjadi perbedaan pendapat ala qaulain atau dua perbedaan pendapat. Al-qaul al-awwal, perbedaan pendapat pertama atau pendapat pertama. Dhahaba hadzal qaul ila jawazi istinsakhil hayawan istinsakhon jasadiyan. Boleh. Pendapat pertama menyatakan istinsakh jasadi untuk hayawan atau untuk hewan itu boleh. Wa hadzal qaul dhahaba ilaihi jumhurul mu'asyirin, berpendapat beberapa jumhur mayoritas ahli fikih kontemporer berpendapat boleh. Tetapi harus memenuhi dua syarat yang sangat ketat. Yaitu syarat pertama adalah ala yu'adi istinsakh ila doror, bahwasanya proses untuk cloning tersebut tidak boleh menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah tidak boleh menimbulkan penyakit baru contohnya. Jangan-jangan nanti akan timbul penyakit baru, hewan tersebut dikonsumsi manusia, terjadi doror, tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah alla tattakhidha hadhihi al-amaliyah lil abath wa taghayyur khalqillah. Jangan sampai ini dilaksanakan secara sia-sia. Nah, itu. Kemudian ini adalah dalilnya, istadallu ala jawaz istinshal hayawan mayati. Ini adalah dalil bagi pendapat pertama yang memperbolehkan cloning secara jasadi ya ini.
Dalil yang pertama adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan, dialah Allah yang menciptakan bagimu seluruh apa yang ada di bumi semuanya. Jadi ya di bumi ini semuanya untuk manusia, maka ada hewan, ada tumbuhan itu semuanya untuk manusia, dan kalau kita cloning ya enggak apa-apa. Itu pendapat pertama itu. Kemudian wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi itu semuanya untuk manusia di sini, maka perboleh. Oke ya. Kemudian adalah qaul tsani. Berpendapat la yajuz istinsakhul hayawan istinsakhon jinian. Nah, istinsah jasadi ini berpendapat tidak boleh. Ini adalah pendapat dari Dr. Umar Sulaiman Ashqor. Ini dokternya adalah berikut. Yang pertama adalah innal istinsah al jasadi mukhalifah lin namti alladzi khalaqallahu alaihi al hayawan. Ini adalah bertentangan dengan ini ya, natur itu apa? Natur itu alami apa ya? Insting alami hewan untuk berkembang biak lah itulah. Jadi Allah itu menetapkan hewan berkembang biak ya dengan pernikahan, dengan sperma, dengan sel telur. Lah ini kok malah dikloning tidak dengan sperma tapi dengan inti sel dari hewan lain. Ini enggak, yang seperti ini bertentangan dengan sunnatullah ini, maka tidak diperbolehkan. Itu. Kemudian yang kedua adalah al-khauf min an tadhhar mafasid wa adrar muhtamilah min hadzal nau' min al-istinsakh fil mustaqbal. Ya, karena masih ada ihtimal kalau hewan dikloning dengan cara seperti ini, yaitu sel telurnya dibuahi tidak dengan sel sperma tapi dibuahi dengan inti sel, itu bisa menimbulkan penyakit baru. Masih ada ihtimal akan timbul penyakit baru yang nanti jika dikonsumsi manusianya akan sakit. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah nomor 3. Lau fataha babul istinsakh fi majalil hayawan faqad yaftahu fi majalil insan. Kalau untuk jenis cloning hewan yang seperti ini diperbolehkan, maka nanti akan timbul juga jenis cloning manusia dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian munakosah dibantah semua, pendapat dari dokter ini dibantah semua, banyak di situ. Intinya dokter penulis buku ini tidak setuju dengan pendapat dokternya. Dan kemudian akhirnya adalah yang rojih adalah at-tarjih. Tarjih qaul jumhurul mu'asirin min jawazil istinsah al hayawan ala ayu wajhin malam yuaddi ilal adrar. Jadi pendapat penulis buku ini, penulis makalah ini berpendapat bahwasanya boleh istinsah atau cloning bagi hewan dengan cara apapun itu boleh selama itu tidak menyebabkan doror atau menimbulkan bahaya. Nah, seperti itu diperbolehkan. Berikutnya adalah pembahasan tentang al-istinsakh fi mawathiq ad-duwaliyah wal qanun al-maqbul al-muqarran. Jadi ini adalah cloning dalam dokumen-dokumen internasional. Jadi masyarakat internasional itu menyikapi cloning seperti apa? Dan juga terkait dengan undang-undang, perbandingan undang-undangnya. Laqad ittakhadhat al-mawathiq ad-duwaliyah mawqifan muwahhadan fi tahrimil istinsakh ala ra'siha. Jadi negara-negara itu sepakat, seluruh negara di dunia itu sepakat tidak memperbolehkan cloning manusia, tidak. I'lanul umam al-mutahidah bi sya'nil istinsah al-basyari. Nah, ala ra'siha i'lanul umam al-mutahidah bi sya'nil istinsah al-basyari. Yang paling utama di sini adalah pengumuman dari PBB. Umam Mutahidah ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu mengumumkan bahwasanya tidak boleh cloning manusia. Cloning manusia tidak boleh. Itu PBB. Alladzi da'a fi duwal al-a'dha ila hadar jami' iskal istinsah al-basyari biqadri ma tunafi maqaramatil basyari wa hamayatul hayy. Oke, udah itu. Kemudian berikutnya adalah kama tadhhabu jami'ul qawanin ila hurmatil istinsah al-basyari al-kulli. Sebagaimana seluruh undang-undang di dunia ini juga berpendapat bahwasanya nggak boleh untuk mengkloning manusia secara sepenuhnya, itu nggak boleh. Cloning manusia secara sepenuhnya nggak boleh. Seluruh negara di dunia di undang-undangnya tidak memperbolehkan cloning manusia karena itu bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian di sini adalah wa tadhhabu ghalibiyatul qawanin la hurmatil istinsah al ilaji
mayoritas undang-undang di dunia, ini enggak semua, tapi kalau semua undang-undang di dunia cloning manusia tidak boleh. Tetapi kalau mayoritas undang-undang di dunia tidak memperbolehkan istinsah ilaji. Nah, istinsah ilaji itu apa? Seperti yang tadi dibahas di pembahasan sebelumnya, yaitu yang dikloning bukan satu manusia penuh, tapi yang dikloning hanya satu organnya. Misalkan hati, cloning hatinya supaya untuk pengobatan. Gagal ginjal, dikloning ginjalnya untuk pengobatan. Kena diabetes, dikloning pankreasnya supaya nggak diabetes. Nah, seperti itu mayoritas negara di dunia itu tidak memperbolehkan itu. Tapi ada juga negara yang memperbolehkan istinsah ilaji. Contohnya adalah Britania, ini Inggris. Inggris itu memperbolehkan istinsah ilaji. Australia memperbolehkan istinsah ilaji. Swedia memperbolehkan istinsah ilaji. Istinsah ilaji cloning yang dimaksudkan untuk pengobatan, yang dikloning bukan satu manusia tapi yang dikloning adalah organ manusia. Menurut beberapa negara boleh, tetapi semua negara, mayoritas negara tidak memperbolehkan. Itu demikian pembahasan terkait dengan cloning, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.